Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Ar-rabi'u saumu baqiyatil jawarihi. Yang keempat dari sempurnanya saumul khusus ialah puasa anggota tubuh yang lain. Kafu baqiyatil jawarihi anil athami anil yadi wa rijli wa anil makarihi. Menahan anggota tubuh yang lain dari melakukan dosa nyatalah dari tangan dan kaki, wa anil makarihi, dan menjaga anggota tubuh yang lain dari hal-hal yang makruh. Jadi menjaga tangan dan kaki yang pertama dari melakukan dosa, yang kedua menjaga dari melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Wa kaful batani anisyubahati waqtal iftari, dan menjaga perut dari sesuatu yang syubhat pada waktu berbuka. Jangan sampai siangnya kita menahan dari sesuatu yang halal, namun pada waktu berbuka kita berbuka dengan sesuatu yang syubhat, apalagi dengan sesuatu yang haram. Fala makna li saumi wa huwal kafu anit ta'amil halali summal iftaru al harami. Maka tidak ada makna bagi puasa, yaitu menahan dari makan yang halal kemudian berbuka atas yang haram. Jadi kalau kita menahan pada siangnya, menahan dari makan yang halal lalu berbuka dengan sesuatu yang haram, maka tidak ada makna, tidak ada faedah bagi puasa. Fa misalu hadza shaimi misalu man yabani kasran wa yuhaddimu misran. Maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini ialah seperti orang yang membangun akan satu istana dan ia menghancurkan akan satu kota. Fa inna ta'amal halala innama yadurru bikasratihi la binau'ihi. Sesungguhnya makan yang halal hanya saja memberi mudarat ia dengan banyaknya, la binau'ihi, tidak dengan jenisnya. Jadi makanan yang halal itu baru memberi mudarat, membahayakan dengan banyaknya, tidak dengan jenisnya. Fasaumu litaklilihi, maka puasa itu untuk mengurangi makan yang halal. Wa tarikul istiksari minad dawa'i khaufan min dararihi idza adala ila tanawulis sammi kana safihan. Orang yang meninggalkan memperbanyak dari minum obat karena takut dari mudaratnya obat, idza adalah apabila ia berpaling kepada meminum racun, karena safihan adalah ia orang yang bodoh. Jadi orang yang meninggalkan memperbanyak minum obat karena takut dari bahayanya, lalu ia berpaling kepada minum racun, maka dia adalah orang yang bodoh. Wal haramu sammun muhlikun lid-dini, dan yang haram itu adalah racun yang membinasakan agama. Wal halalu dawaun yanfa'u qaliluhu, dan yang halal itu ialah obat yang bermanfaat oleh sedikitnya, memberi manfaat oleh sedikitnya. Wa yadurru kathiruhu, dan membahayakan oleh banyaknya. Wa qasdu saumi takliluhu, dan tujuan puasa ialah menguranginya makan yang halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa yang tidak ada baginya dari puasanya
kecuali menahan rasa lapar dan haus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Apa makna daripada hadis ini? Maka berbeda pandangan ulama. Faqila walladhi yaftiru alal harami, maka dikatakan yaitu orang yang berbuka atas yang haram. Jadi makna daripada hadis ini, orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, yaitu mereka yang berbuka dengan menggunakan sesuatu yang haram. Wakila, dan dikatakan huwallazi la yahfadhu jawarihu anil athami, yaitu orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari melakukan dosa. Ada juga berpendapat bahwa makna daripada hadis ini adalah mereka lah yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari melakukan dosa, sehingganya mereka hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Namun dalam cetakan yang lain ada dikatakan, di sini hanya 2 disebutkan, di cetakan yang lain ditambah wakila walladzi yamsiku anit ta'amil halali wa yaftiru ala luhumin nasi bil ghibati wa hiya haramun. Dikatakan ada sebagian pendapat ulama mengatakan yaitu orang yang menahan dari makan yang halal dan berbuka ia di atas daging manusia dengan melakukan ghibah. Waya dan ghibah itu adalah haram. Jadi ada juga makna hadis ini adalah yaitu mereka yang menahan dari makan yang halal di siangnya dan berbuka dengan melakukan ghibah. Dan ghibah itu hukumnya adalah haram, sehingganya mereka hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan haus. Al-khamisu, yang kelima, adamul iksari minat ta'ami, tidak memperbanyak dari makan. La yastaksiru minat ta'amil halali waqtal iftari, tidak memperbanyak dari makan yang halal pada waktu berbuka. Jadi jangan sampai ketika kita berpuasa menahan dari makan dan minum di siangnya. Jangan kita ketika berbuka sampai berbuka banyak makan yang halal pada waktu berbuka. Artinya pada waktu berbuka ya seperti biasa, jangan terlalu banyak. Bihaisu, dengan sekiranya yamtali'u jawfuhu, penuh rongganya, artinya penuh perut oleh makanan. Fama min wi'ain, maka tidak ada dari mangkok, dari kantong, abghadu ilallahi azza wa jalla, paling marah kepada Allah Ta'ala, min batanin, dari perut yang penuh, min halalin, dari yang halal. Wa kaifa yustafadu minas saumi fi kuhri uduwillahi wa kasari syahwati, bagaimana diambil istifadah dari puasa di dalam mengalahkan musuh Allah dan mengalahkan syahwat. Iza tadaraka shaimu, apabila mengganti orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika dia berbuka, mengganti ma fatahu dhahwata naharihi, apa yang luput baginya, apa yang luput, sesuatu yang luput, sesuatu yang ia tinggalkan pada waktu siangnya. Wa rubbama yuzidu alaihi fi alwani ta'ami, dan terkadang menambah ia atas sesuatu yang ia tinggalkan, fi alwani ta'ami, pada berbagai macam arena karagam makanan. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kita dapat mengambil faedah dari puasa?
yang mana puasa itu kita dapat ketahui untuk mengalahkan musuh Allah dan mengalahkan syahwat. Apabila pada waktu berbuka kita mengqadha makanan, mengqadha apa yang kita tinggalkan pada waktu siang, lalu kita qadha pada waktu berbuka. Bahkan terkadang malah kita menambah daripada arena dari berbagai macam makanan pada waktu berbuka. Hatta stamaratil adatu, hingga berlalulah adat kebiasaan, bi an tudakhkhara jami'ul at'imati, seperti bahwa dikumpulkan semua makanan li Ramadhana, untuk Ramadan. Ada sebagian bahkan sudah berlalu, sudah menjadi kebiasaan orang-orang mengumpulkan makanan untuk bulan Ramadan. Fayukalu minal at'imati, kemudian dimakan dari makanan pada bulan Ramadan, ma la yukalu fi iddati ashhur, apa yang tidak dimakan pada bulan-bulan yang lainnya. Wa ma'lumun, dan dapat diketahui, anna maqsuda saumi, sesungguhnya tujuan puasa itu ialah al-khawa'u, menahan diri, wal kasarul hawa, dan mengalahkan hawa nafsu, litaqwa nafsu ala taqwa, untuk kuatnya nafsu di atas takwa. Wa idza dufi'atil ma'iddatu min dahwati naharin ilal asya'i hatta hajat syahwatuha wa qawiyat raqbatuha. Apabila ditahan lambung dari waktu siang sampai asya, yaitu makan malam, hatta hajat syahwatuha, hingga bangkitlah syahwatnya, wa qawiyat raqbatuha, dan kuatlah keinginan syahwatnya, summa ut'imat, kemudian diberi makan, minal ladzati, dari sesuatu yang lezat, wa ushbiat, dan dikenyangkan, zadat ladzatuha, niscaya bertambah lezatnya nafsu, wa tada'afat quwwatuha, dan berlipat-lipatlah kekuatannya nafsu, wan ba'atha anisyahwati, dan bangkitlah darinya syahwat, ma'asahu kanat rakidatan lau turikat ala adatiha. Dan bangkitlah daripada syahwat, ma'asahu, sesuatu yang barangkali saja adalah sesuatu itu diam, lau turikat, jikalau ditinggalkan, ala adatiha, atas kebiasaannya. Furuhu saumi wa sirruhu tada'iful quwa allati hiya wasailu syaitani fil, ini kalau dalam cetakan yang lain, fil qudi ila syururi. Semangatnya puasa dan rahasianya puasa ialah melemahkan kekuatan, allatiya, yang dianya kekuatan ialah wasilah setan, fil qudi ila syururi, di dalam menghalau kepada keburukan. Jadi semangatnya puasa, rahasia daripada puasa itu ialah melemahkan kekuatan, yang mana kekuatan itu merupakan wasilah media setan untuk mendorong umat manusia kepada keburukan. Walam yasulu zalika, dan tidaklah berhasil demikian melemahkan kekuatan, illa bitaklili, kecuali dengan mengurangi makan. Wawa, dan ianya menyedikitkan, ayyakula akal takullati kana yakuluha kulla lailatin law lam yasum, bahwa ia makan akan makannya
akan makanannya yang ia makan akannya makanan setiap malam, lau lam yasum, jikalau dia tidak berpuasa. Fa amma idza dama'a ma kana ya'kulu dahwatan ila ma kana ya'kulu lailan lam yantafi' bisaumihi. Adapun apabila mengumpulkan ia sesuatu yang ia makan pada waktu siang kepada sesuatu yang ia makan pada waktu malam, lam yantafi' bisaumihi, maka tidak memberikan manfaat dengan puasanya. Bal minal adabi, bahkan diantara adab puasa, alla yakthira tsauma bin nahari, bahwa tidak ia memperbanyak akan tidur di siang hari, hatta yahussa bil ju'i wal atasi, hingga ia merasakan lapar dan haus. Wa yastasyiru, dan ia merasakan dha'fal quwa, lemahnya kekuatan. Fayashfuwa inda dzalika qalbuhu, hingga bersihlah daripada demikian hatinya. Wa yastadimu fi kulli lailatin, dan menetapkan pada malamnya qadran, akan kadar ukuran dari lemahnya, hatta yakhiffa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu, hingga ringan di atasnya orang tahajudnya dan wirid-wiridnya. Fa'asa syaitan, kemudian mudah-mudahan setan, alla yahuma ala qalbihi, bahwa tidak mengepung ia setan atas hatinya. Fayanzuru ila malakutis samai, kemudian ia melihat, memandang kepada kerajaan-kerajaan langit. Wa lailatul qadari ibaratun anil lailatil lati yankashifu fiha syai'un minal malakuti. Malam Lailatul Qadar merupakan suatu ungkapan dari satu malam yang terbuka padanya malam sesuatu dari malakut, kerajaan-kerajaan langit. Wahwa, yaitu yang dimaksudkan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkan akannya pada malam Lailatul Qadar. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'ami, barang siapa yang menjadikan antara hatinya dan antara dadanya mikhlatan, penghalang dari makanan, fahuwa anhu, maka dianya makan darinya, fahuwa, maka dianya malam Lailatul Qadar daripadanya orang, mahjubun, itu terhijab, terhalang. Wa man akhla ma'iddatahu, barang siapa yang mengkosongkan ia akan perutnya, akan lambungnya, fala yakfi zalika, maka tidak cukup baginya orang demikian itu, liraf'il hijabi, untuk mengangkat hijab, malam yakhli himmatahu, selama tidak kosong ia orang akan tekadnya dari selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan saja ketika lambung kita dikosongkan dari makanan, itu pun tidak cukup untuk mengangkat hijab yang ada, selama kita masih belum himmah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan tekad kepada selain Allah ta'ala. Wa dzalika huwa, demikian yaitu tekad hanya kepada Allah ta'ala, al-amru kulluhu, semua perkara. Wa ma bada'u jami'i zalika, dan permulaan semua itu ialah taqlilut ta'ami, mengurangi makan. Wallahu alam bisawab.